Sebelumnya, mungkin boleh ya, saya mau kenalan dulu. Katanya kan tak kenal maka tak sayang maka tak dekat. Maka dari itu biar kita dekat, perkenalkan, saya Salsabila Yulianti Pratiwi, asal kampus saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesumanegara, dari jurusan akuntansi. Di sini ada akun sosial media saya untuk Instagram ya, mungkin nanti bisa di-follow. Nanti pasti saya follow back kok. Terus juga ada akun LinkedIn-nya. Nanti bisa tambah-tambah koneksi gitu ya. Karena juga koneksi saya masih sedikit. Oke, langsung saja. Data science. Apa sih itu data science? Mungkin dari teman-teman ada yang tahu atau pernah baca-baca buku gitu mengenai data science. Boleh komentar di public chat ya. Apa itu data science? Iya benar, dari Kak Andi Samega. Data ilmu pengetahuan. Boleh, ada lagi? Oke, jadi data science itu adalah suatu ilmu yang menggabungkan statistik, komputasi, dan pengetahuan domain untuk mengekstrak wawasan dari data. Dalam prosesnya, data science melibatkan pengumpulan, pembersihan, analisis, dan interpretasi data. Tujuan utama dari data science adalah untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mengidentifikasi peluang bisnis baru. Berdasarkan gambar di samping, gambar ini dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu machine learning. Machine learning adalah cabang ilmu kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang mempelajari bagaimana dapat memberikan kemampuan belajar pada sebuah mesin seperti komputer dan mini komputer dengan menggunakan algoritma tertentu. Yang kedua ada software development. Software development ini merupakan cabang ilmu yang dihasilkan dari irisan antara computer science atau IT dengan domains atau business knowledge, melibatkan pengembangan aplikasi dan sistem yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian ada traditional research. Traditional research ini merupakan cabang ilmu yang dihasilkan dari irisan antara math and statistik dengan domains atau business knowledge, melibatkan penggunaan metode statistik dan pemodelan matematis untuk menjawab pertanyaan bisnis. Kemudian, di tengah-tengah ini ada data science. Nah, data science ini itu merupakan kombinasi dari ketiga bidang tersebut, kombinasi antara machine learning, software development, dan juga traditional research, yang memungkinkan pemrosesan dan analisis data yang kompleks untuk menghasilkan wawasan yang bernilai bagi bisnis. Kemudian, ada 4 aktivitas utama data science. Yang pertama ada pengumpulan data atau data surfing. Ini adalah tahap awal di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber. Data bisa berasal dari basis data internal perusahaan, internet, survei, atau sensor. Pengumpulan data adalah langkah krusial karena kualitas analisis sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan. Yang kedua ada pembersihan data atau data wrangling.
Setelah data dikumpulkan, data tersebut biasanya perlu dibersihkan. Ini mencakup menghapus duplikasi, menangani nilai yang hilang, dan memperbaiki kesalahan. Data yang bersih adalah fondasi untuk analisis yang akurat dan dapat diandalkan. Yang ketiga ada analisis data atau data mining. Pada tahap ini, data yang telah dibersihkan dianalisis menggunakan berbagai teknik statistik dan algoritma machine learning. Analisis ini bertujuan untuk menemukan pola, tren, dan wawasan yang berguna. Teknik yang digunakan bisa berupa analisis deskriptif, prediktif, atau preskriptif. Yang keempat ada visualisasi data atau data artistry. Hasil analisis kemudian divisualisasikan menggunakan grafik, diagram, atau dashboard interaktif. Visualisasi membantu mengkomunikasikan temuan dengan cara yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Selanjutnya ada data science life cycle. Oke. Di sini data science life cycle itu dimulai dari yang pertama ini ada business understanding atau pemahaman bisnis. Di mana kita nanti memahami tujuan bisnis dan menentukan masalah yang akan dipecahkan. Kayak misalkan kita berdiskusi dengan pemangku kepentingan nih, untuk memahami kebutuhan bisnis, merumuskan tujuan yang spesifik, dan menentukan kriteria kesuksesan. Setelah itu, yang kedua ini ada data understanding atau pemahaman data. Pemahaman data di sini bertujuan untuk mengumpulkan dan memahami data yang relevan untuk masalah bisnis. Contohnya, kita mengeksplorasi awal data untuk memahami karakteristik, kualitas, dan juga distribusi data, mengidentifikasi sumber data, dan mengumpulkan dataset yang diperlukan. Yang ketiga ini ada data preparation atau persiapan data. Tujuannya membersihkan dan mempersiapkan data untuk analisis lebih lanjut. Nah, kita nanti itu akan melakukan pembersihan data, seperti mengatasi data yang hilang atau duplikat. Terus transformasi data dan penggabungan data dari berbagai sumber. Yang keempat ada exploratory data analysis. Itu bertujuan untuk menganalisis data secara mendalam untuk menemukan pola, tren, dan wawasan awal. Jadi pada exploratory data analysis ini kita memvisualisasi data, menganalisis statistik deskriptif, dan teknik eksploratif lain untuk memahami hubungan antara variabel dan mengidentifikasi outlier. Kemudian ada data modeling. Data modeling di sini bertujuan untuk mengembangkan model prediktif atau deskriptif yang dapat memecahkan suatu masalah bisnis. Pada data modeling ini, nantinya kita akan memilih algoritma yang tepat untuk melatih model dengan data yang ada dan mengoptimalkan parameter model. Selain itu, kita juga akan membuat dan menguji beberapa model untuk menemukan mana sih model yang terbaik, seperti itu. Untuk yang keenam, ada model evaluation. Model evaluation ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja model untuk memastikan keakuratannya dan kegunaannya. Nantinya, kita akan menggunakan metode evaluasi seperti akurasi, di mana kita akan membandingkan hasil dari berbagai model dan memilih model mana yang terbaik, seperti itu. Terus yang terakhir di sini ada model deployment. Model deployment ini bertujuan untuk mengimplementasikan model dalam lingkungan produksi agar dapat digunakan oleh pengguna akhir. Jadi, pada model deployment ini kita mengintegrasikan model dalam aplikasi bisnis. Terus bisa juga membuat API atau menggunakan model dalam analitik lainnya. Memastikan model siap digunakan dan dapat menghasilkan nilai tambah bagi bisnis.
Yang selanjutnya adalah dasar-dasar teknik data science. Yang pertama ada statistik deskriptif. Di sini ada mean atau rata-rata dari sekumpulan data, median, yaitu nilai tengah dari sekumpulan data ketika diurutkan. Yang ketiga ada mode atau modus. Ini adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Kemudian yang keempat ada standar deviasi, yaitu mengukur seberapa jauh data tersebar dari mean. Yang kedua ada pemodelan prediktif. Di sini ada regresi linear, yaitu menggunakan hubungan linear antara variabel independen dan dependen untuk memprediksi nilai masa depan. Kemudian ada decision tree. Decision tree ini merupakan algoritma yang digunakan untuk memodelkan keputusan dan kemungkinan hasil mereka. Yang ketiga ini ada random forest. Random forest yaitu kombinasi dari beberapa decision tree untuk meningkatkan akurasi prediksi. Kemudian yang ketiga untuk dasar teknik data science itu adalah pengolahan data. Dalam data science kita bisa menggunakan Pandas dan NumPy. Nah, Pandas dan NumPy ini merupakan library dari Python untuk menganalisis dan memanipulasi data. Kemudian ada SQL. SQL ini merupakan bahasa pemrograman untuk mengelola dan mengolah data dalam basis data. Kemudian juga ada Excel yang digunakan untuk menganalisis data sederhana. Yang keempat ada visualisasi data. Yang pertama kita bisa menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Nah, ini juga masih termasuk library dari Python ya, untuk membuat grafik dan juga visualisasi data. Kemudian ada Tableau. Tableau ini adalah alat visualisasi data interaktif. Selanjutnya ada Power BI. Itu alat dari Microsoft untuk membuat laporan dan visualisasi data interaktif. Kemudian juga ada Google Looker. Google Looker ini juga biasa digunakan untuk visualisasi data. Selanjutnya ada tools populer data science untuk akuntansi. Yang pertama ada Python. Dengan library seperti Pandas yang untuk melakukan manipulasi dan analisis data, kemudian NumPy untuk mendukung suatu operasi multidimensional arrays and matrix dalam skala besar, dan juga scikit-learn untuk analisis data dan machine learning. Kemudian ada R. R itu merupakan bahasa pemrograman juga yang kuat untuk statistik dan visualisasi data. Yang ketiga ada SQL. SQL ini untuk mengelola dan mengolah basis data. Dan juga ada Excel, merupakan alat klasik untuk analisis data sederhana dan pelaporan. Yang kelima ada Tableau, ini untuk visualisasi data interaktif. Dan terakhir ada Power BI, yaitu alat dari Microsoft untuk membuat laporan dan dashboard interaktif. Selanjutnya contoh penerapan data science dalam akuntansi dan keuangan. Berikut beberapa contoh penerapan data science dalam proses akuntansi dan keuangan. Yang pertama ada Robotic Process Automation atau RPA. RPA menggunakan bot virtual untuk meniru tindakan manusia dalam menyelesaikan tugas berulang. Misalnya, mengunduh laporan bank, memasukkan faktur, dan memproses pembayaran. Yang kedua ada Optical Character Recognition atau OCR. OCR secara otomatis mengekstrak data dari dokumen fisik seperti faktur dan kwitansi.
dan mengkonversikannya ke format digital untuk entry data yang lebih mudah. Yang ketiga ada Natural Language Processing atau NLP. NLP memungkinkan komputer untuk memahami dan memproses bahasa alami seperti email dan laporan keuangan untuk mengotomatiskan tugas seperti klasifikasi dokumen dan ekstraksi informasi. Yang keempat ada machine learning. Machine learning melatih algoritma untuk belajar dari data dan membuat prediksi, seperti memprediksi arus kas, mendeteksi penipuan, dan mengidentifikasi peluang investasi. Selanjutnya, manfaat penerapan data science dalam akuntansi dan keuangan. Yang pertama, meningkatkan deteksi penipuan, di mana nanti algoritma data science mampu mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan, mempercepat investigasi, dan mencegah penipuan. Yang kedua, memperkuat manajemen risiko. Prediksi risiko keuangan yang akurat membantu perusahaan mengambil langkah mitigasi, seperti diversifikasi portofolio dan penerapan kontrol internal. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan regulasi. Pemantauan kepatuhan dan identifikasi potensi pelanggaran regulasi membantu perusahaan terhindar dari denda dan sanksi. Yang keempat, meningkatkan akurasi perakiraan keuangan, prediksi pendapatan, pengeluaran, laba, dan arus kas yang lebih akurat mendukung penganggaran dan perencanaan keuangan yang efektif. Kelima, untuk mengurangi biaya. Penerapan data science ini bisa mengotomatisasi tugas manual dan peningkatan efisiensi proses, menghemat waktu dan tenaga kerja, sehingga menekan biaya operasional. Yang terakhir, membantu pengambilan keputusan. Wawasan actionable dari data keuangan kompleks. Hal ini membantu akuntan dan profesional keuangan membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis. Selanjutnya adalah contoh studi kasus. Kita mengambil contoh studi kasus analisis varians anggaran. Apa sih tujuannya? Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi penyebab penyimpangan, seperti membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan hasil aktual. Apakah itu karena perubahan kondisi pasar, peningkatan biaya, atau kesalahan perencanaan. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih informasi. Memberikan informasi yang lebih akurat dan mendetail untuk pengambilan keputusan. Misalnya, jika varians terjadi karena peningkatan biaya bahan baku, maka perusahaan bisa mengambil tindakan untuk mencari pemasok alternatif. Yang ketiga, optimasi kinerja keuangan. Dengan mengetahui area di mana anggaran melebihi atau di bawah target, perusahaan dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja keuangan. Yang keempat, pengendalian anggaran. Membantu dalam pengendalian dan pemantauan anggaran. Memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan sesuai dengan rencana. Yang kelima, perencanaan yang lebih baik. Berdasarkan temuan analisis varians, perusahaan dapat memperbaiki proses perencanaan anggaran di masa depan untuk lebih akurat mencerminkan realitas operasional. Yang keenam, transparansi dan akuntabilitas. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, dengan menyediakan data yang jelas dan mudah dipahami,
tentang bagaimana dana dihabiskan dan perbedaan anggaran terjadi. Selanjutnya, langkah-langkahnya. Yang pertama, kita bisa mengumpulkan data. Nah, data-data yang kita kumpulkan itu ada data anggaran, data aktual, dan juga data tambahan. Untuk data anggaran ini itu mencakup data-data anggaran yang telah direncanakan untuk setiap departemen atau proyek dalam periode tertentu. Kemudian data aktual. Data aktual ini adalah data yang mencakup pengeluaran dan pendapatan aktual yang terjadi selama periode tersebut. Kemudian ada data tambahan. Data tambahan ini merupakan data lain yang mungkin relevan seperti data ekonomi makro, data inflasi, data musim, dan lain-lain. Yang kedua, pembersihan data. Dalam pembersihan data ini, ada yang namanya konsistensi data. Jadi, kita harus memastikan data tersebut yang dikumpulkan itu konsisten dalam format dan unit. Misalnya, memastikan semua data pengeluaran dalam satuan mata uang yang sama. Jangan sampai nanti dalam satu data itu terdapat satuan mata uang yang berbeda. Ada yang pakai dolar, ringgit, rupiah, jangan. Kalau enggak biasanya kan ada tuh yang datanya nggak ada tulisan rupiahnya gitu kan, nggak ada mata uangnya gitu. Jadi dipastikan semua datanya itu sama. Terus mengatasi nilai yang hilang. Nah, untuk mengatasi nilai yang hilang ini kita bisa mengisi atau menghilangkan data yang hilang tersebut dengan menggunakan metode seperti interpolasi atau analisis missing data. Jadi misalkan mau diisi, ya silahkan diisi. Terus kalau misalkan mau dihilangkan, ya dihilangkan aja kalau ada missing values. Kemudian menghapus duplikat. Nah, kita juga harus memastikan bahwa tidak ada entry data yang duplikat. Takutnya nanti misalkan data tersebut sudah di-entry di nomor 5, terus nanti di nomor 20 itu ada datanya lagi, di-entry-nya double gitu. Oke, sebentar ya. Ada yang tanya nih, untuk Kak Tubagus, nanti dapat sertifikat ya setelah kegiatan ini selesai, nanti bisa diunduh di laman ini. Ada bagian nanti untuk unduh sertifikatnya, tapi untuk sebelumnya harus isi kuesioner dulu sih, gitu. Nanti bisa diunduh di situ. Oke, saya lanjutkan ya. Yang ketiga ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini kita menggunakan rata-rata dan median. Jadi kita menghitung rata-rata dan juga median dari pengeluaran dan pendapatan untuk mendapatkan gambaran umum. Kemudian juga bisa menggunakan standar deviasi dengan mengukur seberapa jauh data tersebar dari rata-rata untuk memahami variabilitas data. Yang keempat ada analisis varians. Nah, jadi kita udah masuk nih ke hitung variansnya. Jadi apa sih varians itu? Buat yang belum tahu ya. Varians itu adalah selisih antara anggaran yang direncanakan dan hasil aktual. Jadi selisih antara anggaran dan juga realisasinya gitu. Nah, untuk rumusnya itu ada varians ini sama dengan realisasinya ini aktual, anggaran yang aktual dikurangi dengan anggaran
Nah, kemudian klasifikasi varians. Nah, kita mengkategorikan varians menjadi varians yang menguntungkan atau favorable dan tidak menguntungkan atau unfavorable untuk analisis lebih lanjut. Kemudian yang kelima ada pemodelan prediktif. Untuk pemodelan prediktif ini, yang pertama kita bisa menggunakan regresi linear. Nah, regresi linear ini digunakan untuk memahami hubungan antara variabel independen. Misalnya, faktor ekonomi makro dan variabel dependen seperti pengeluaran dan juga pendapatan. Jadi, regresi linear ini untuk melihat bagaimana hubungan antara variabel faktor ekonomi makro dengan pengeluaran dan pendapatan. Gitu. Kemudian ada model time series. Model time series ini digunakan untuk memprediksi tren masa depan berdasarkan data historis. Kemudian ada machine learning. Algoritma machine learning ini seperti decision tree atau random forest untuk membuat prediksi yang lebih kompleks. Yang keenam ada visualisasi data. Nah, kita bisa milih nih, mau pakai visualisasi data apa nih? Yang pertama bisa kita menggunakan grafik bar. Untuk grafik bar ini untuk menampilkan varians antara anggaran dan hasil aktual. Kemudian grafik garis untuk menunjukkan tren pengeluaran dan pendapatan dari waktu ke waktu. Kemudian ada dashboard interaktif. Nah, buat dashboard interaktif dengan tools seperti Tableau atau Power BI untuk memudahkan pemahaman data. Oh ya, kita juga bisa pakai Google Looker ya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa coba pakai Google Looker. Jadi nggak usah download aplikasi gitu. Yang ketujuh ada interpretasi hasil. Nah, untuk interpretasi hasil di sini kita mengidentifikasi penyebab varians. Jadi analisis varians untuk mengidentifikasi penyebab utama dari varians tersebut. Apakah disebabkan oleh kesalahan perencanaan atau faktor eksternal yang tidak terduga. Kemudian ada rekomendasi. Berdasarkan analisis, buat rekomendasi untuk perbaikan di masa depan, seperti penyesuaian anggaran atau strategi manajemen lainnya. Oke. Untuk kesimpulannya, data science dalam bidang akuntansi memberikan manfaat yang baik, di mana data science bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam praktik akuntansi. Dalam akuntansi, data science memungkinkan pengumpulan dan pembersihan data yang lebih baik, analisis data yang mendalam, serta visualisasi yang efektif untuk pendukung pengambilan keputusan. Selain itu, data science juga membantu dalam optimasi kinerja keuangan, pengendalian anggaran yang lebih baik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Contoh kasus seperti analisis varians anggaran tadi menunjukkan bagaimana data science membantu dalam mengidentifikasi penyebab perbedaan anggaran dan membuat keputusan yang lebih bijaksana berdasarkan wawasan data. Secara keseluruhan, data science memainkan peran penting dalam transformasi akuntansi modern, memungkinkan akuntan untuk tidak hanya bekerja lebih efisien, tetapi juga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi organisasi.